Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefti Rahma Utami dengan NIM 2510220016 Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mengerjakan uji kompetensi 1 pertengahan semester kasar tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen Ibu Nungki Anditiasari MPD dengan petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Soalnya itu lakukan analisis data hasil nilai ujian mata kuliah statistika dasar dari 20 mahasiswa berikut. Nilainya ada 78, 65, 80, 90, 75, 85, 70, 95, 60, 88, 72, 68, 74, 77, 82, 89, 91, 87, 64, dan 73. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan mencari mean, median, modus, varian, dan simpangan baku dari data kelompok. Nah, di sini kita memiliki data tunggal atau data yang belum diubah. Nah, ketika kita akan menjadikannya data kelompok, kita urutkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti 60 sampai 69 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 frekuensi. Dan 70 sampai 79 itu bisa kita lihat di sini ada 7. Nah, seterusnya pun seperti itu. Jadi kita bisa lebih gampang menghitungnya. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu nilai frekuensinya. Sama dengan sum. Ini dari sini kita tarik. Nah, di sini kan rumus mean itu sigma. Ini sigma Fn dikali Xn dibagi sigma F. Nah, berarti di sini kita mencari nilai Xn terlebih dahulu. Cara mencarinya, nilai ini 60 ditambah 69 dibagi 2. 60 ditambah 69 dibagi 2. Nah, setelah muncul, tinggal kita tarik saja seperti ini ke bawahnya. Nah, setelah itu berarti kita tinggal mencari Fn dan Xn-nya. Cara mencarinya berarti kan nilai frekuensi ini dikali dengan nilai Xn yang ini. Ini dikali nilai ini. Nah, terusnya pun tinggal kita tarik saja. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini. Lalu kita jumlahkan kembali menggunakan sum. Ini. Setelah mendapatkan semua nilainya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kan ini kan sigma Fn dikali Xn dibagi sigma F. Berarti hasil ini Fn dikali Xn dibagi nilai frekuensi ini. Nah, sama dengan ini dibagi 20. Nah, jadi meannya itu hasilnya 77,5. Setelah itu kita mencari nilai median. Nah, FK itu di sini artinya frekuensi kumulatif. Rumus median sendiri itu tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi N dikali C. C itu panjang kelas interval atau jarak di antara kelasnya. Nah, kita mencari FK terlebih dahulu. Caranya 5, nilai 5 ini ditambah dengan 7.
sama dengan 5 ditambah 7. Nah, ke bawahnya pun kita tarik saja. Nah, kan di sini ini nilai E-nya ya. Nilai E-nya tuh 20. Berarti kita tinggal mencari letak kelas medianya. Berarti 20 dibagi 2 itu hasilnya 10. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, nilai 10 ini berada di mana sih? Di sini itu. Nah, kan berarti nilai 10 berada di antara ini kan 12. Kita tandain, dikasih tanda agar tidak bingung. Kita kasih tanda. Tepi bawah dari kelas median itu adalah nilai terkecil dari kelas median. Nah, nilai kelas mediannya kan ini. Nih, 70 sampai 79 nilainya. Nah, berarti nilai terkecilnya itu 70. Nah, cara mencari tepi bawahnya itu nilai terkecil dari kelas median dikurangi 0,5. Berarti 70 dikurangi 0,5 hasilnya 69,5. Kita tulis di sini 69,5. Kita tadi sudah tahu setengah E-nya itu 10. Lalu frekuensi kumulatifnya itu kita ambil dari sini, dari nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif di kelas mediannya itu kan 12. Berarti sebelumnya itu ada nilai 5. Kita tulis 5. Frekuensinya itu kita ambil dari kelas median yaitu 7. Panjang kelas interval atau jarak di antara nilainya itu kita ambil dari salah satu di sini. Kita ambil dari 60 sampai 69 itu jaraknya berapa? Kita hitung dari 60-nya. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti ada 10. Berarti panjang kelas intervalnya itu bernilai 10. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini kita tulis TB-nya itu 69,5. Terus setengah N kurangi frekuensi kumulatif. Ini kan setengah N-nya 10 dikurangi frekuensi kumulatifnya 5. Kita langsung tulis aja di sini 5 dibagi N-nya itu di sini 7. Nah, dikali panjang kelas intervalnya 10. Nah, hasilnya ini teman-teman. Jadi nilai mediannya itu 76,6429. Nah, setelah itu kita mencari nilai modus. Rumus modus sendiri itu ada tepi bawah plus D1 dibagi D1 plus D2 ditambah D2 dikali C. Nah, D1 itu apa sih? D1 itu frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan nilai frekuensi sebelum kelas modus itu sendiri. Nah, D2 itu frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan nilai setelah frekuensi kelas modus itu sendiri. Nah, cara mencari kelas modus itu sendiri dengan kita lihat nilai yang paling banyak munculnya. Nah, kan ini yang paling banyak itu 7 ya. Nah, 7 itu berada di antara nilai 70 sampai 17. Berarti inilah kelas modusnya. Kita tandain juga agar tidak bingung. Nah, berarti TB-nya itu 69,5. Nah, D1-nya kan frekuensi 7 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 5 kan, 7 kurangi 5 itu 2. Ini juga sama, dikurangi setelahnya. Berarti 7 kurangi 5 juga 2. Terus panjang kelas intervalnya itu 10. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita tulis di sini teman-teman. TB-nya 69,5 ditambah dalam kurung
ini D1 ditambah 2. Nah, dibagi D1 plus D2. Berarti kan langsung kita tambahkan saja. D1 tambah D2 itu 4 dibagi 4. Lalu kita dikali panjang kelas intervalnya 10. Kita kali 10. Nah, hasilnya 74,5. Nah, berarti di sini kita tinggal mencari nilai varian. Nah, tadi kita sudah mencari FI dikali XI pada rumus main sebelumnya. Nah, berarti kita di sini tinggal mencari XI dikurangi X bar. Nah, X bar itu kan nilai rata-rata atau main. Nilai rata-rata atau X barnya itu kan 77,5. Berarti XI kurangi 77,5. Nah, ini juga 74,5 kurangi 77,5. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik saja. Sudah. Lalu kita mencari XI dikurangi X bar kuadrat. Yang kita kali ini. Kita cari juga. Nah, sudah. Nah, berarti kita tinggal mencari nilai FI dikali XI kurangi X bar kuadrat. Ini berarti kurung FI dikali ini. Ini juga sama. 7 dikali 9. Nah, kita tarik saja ke bawah. Lalu ini kita jumlahkan menggunakan sum. Ini sampai sini. Nah, hasilnya 2020. Berarti kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Kan ini rumusnya sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Nah, berarti hasil ini dibagi dengan hasil FI yang ini, 20. Berarti ini dibagi dengan 20. Sudah. Nah, berarti nilai variansnya 101. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari simpangan bakunya, teman-teman. Rumus simpangan bakunya itu sendiri ada S sama dengan akar S kuadrat atau S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma FI. Nah, berarti akar dari ini. Kan ini S kuadratnya. Berarti akar dari ini. Jadi tinggal kita tulis di sini simpangan baku. Cara mencarinya kita ketikkan saja SQRT ini, SQRT, lalu nah,
Berarti simpangan bakunya bernilai 10,040499. Nah, berarti data nilai ujian mata kuliah statistika dasar yang berjumlah 20 mahasiswa itu menghasilkan nilai mean 77,5, nilai median atau nilai tengah itu 76,64 sekian, dan nilai modus atau nilai yang sering muncul itu 74,5, dan nilai varians atau ragamnya itu 101, dan yang terakhir simpangan bakunya 10,04 sekian. Nah, dari data nilai ujian mata kuliah statistika dasar ini termasuk data kuantitatif karena datanya berupa angka. Terus, alasan kenapa dikelompokkan? Karena datanya itu banyak, jadi agar lebih mudah menghitungnya kita kelompokkan. Dari hasil rata-ratanya kan 77,5, itu berarti nilai ujian mahasiswanya termasuk cukup baik. Terus nilai median atau nilai tengahnya juga hampir sama dengan nilai mean. Terus nilai yang sering banyak muncul atau modus itu kan 74,5, itu berada di antara tengah-tengah. Variansnya itu 101. Berarti perbedaan nilainya itu cukup terlihat. Karena ketika nilai varian melebihi 100 itu masuk sudah nilai yang besar. Nah, terus simpangan bakunya tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu merata karena nilainya hanya 10,04 sekian. Berarti di sini ada yang tinggi, ada yang rendah nilainya dari yang lain. Nah, secara keseluruhan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai mahasiswa berada pada kategori cukup baik dan cenderung merata. Tapi dari hasil varians dan simpangan bakunya masih terlihat ada perbedaan mahasiswa yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton.